bisa terlambat sekolah? Karena tidurnya malam-malam. Karena tidurnya malam-malam. Kenapa kok tidur malam? Nonton TV. Nonton TV sampai jam berapa? 12. Jam 12 baru tidur? Ya. Iya. Oh, makanya bangunnya kesiangan. Ya. Iya. Mas Alvin tahu enggak keyakinan kelas kita? Tahu. Tahu. Tahu enggak Mas Alvin melanggar keyakinan kelas kita? Tahu. Yang mana keyakinan kelas kita yang Mas Alvin langgar? Tidak disiplin. Tidak disiplin. Mas Alvin tahu enggak solusinya agar Mas Alvin bisa disiplin? Tahu. Apa solusinya? Tidak tidur malam-malam. Tidak tidur malam. Tidurnya jam berapa? 9. Harusnya tidurnya jam 9. 9 agar Mas Alvin bisa bangun pagi dan datang ke sekolah tidak terlambat. Iya Mas Alvin. Mas Alvin siap besok tidak terlambat lagi? Siap. Siap. Mas Alvin janji ya? Ya. Iya, alhamdulillah. Jadi Mas Alvin mulai besok akan berusaha tidak terlambat sekolah. Terima kasih Mas Alvin. Semangat belajar ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita dalam momen ini, momen yang luar biasa. Kita dapat berbagi ilmu, sharing dalam acara kali ini. Hari ini untuk kegiatan saya di CGP Angkatan 8, saya harus berbagi praktik baik, tapi bukan berarti saya menggurui wajib benar. Saya hanya berbagi, nanti saya membutuhkan saran, membutuhkan kritik yang membangun potensi saya. Jadi di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi erat kaitannya dengan pembentukan karakter. Ya, selama ini budaya positif yang ada di SDN Sukoharjo II yang ada di sekolah kita, tentu Bapak Ibu tidak asing lagi. Ini ada sholat duha, sholat zuhur, kemudian Jumat bersolawat, Jumat berbagi, ada infak Jumat, Jumat sodakoh itu juga ada. Kemudian untuk peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional itu selalu kita peringati. Ini salah satu contohnya adalah pawai ta'aruf, kemudian berdoa. Jadi setiap melakukan kegiatan, jadi setiap melakukan kegiatan ini anak-anak dibiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar atau pada saat anak-anak mau istirahat, itu anak-anak dibiasakan berdoa terlebih dahulu. Jadi semua kegiatan itu anak-anak dibiasakan dengan doa. Kemudian ada kegiatan Sabtu bersih. Ini bentuk kepedulian kita untuk menjaga lingkungan sekolah kita.
Nah, biasanya kegiatan Sabtu Bersih ini digandeng dengan kegiatan Gemayur, gemar makan sayur. Yang saat ini anak-anak itu kebanyakan tidak mau makan sayur. Nah, ini kita giatkan untuk gemar makan sayur. Mungkin selanjutnya ada program gemar makan ikan. Nah, ini ada masih banyak anak-anak yang tidak suka ikan laut, ikan tidak ada, tidak suka itu ada. Ya, padahal sangat bagus untuk kesehatan anak-anak. Kemudian baca tulis Al-Quran, BTV. Ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler kita. Lalu pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan peduli pada lingkungan, menunjukkan perilaku akhlak mulia. Jadi ada pembelajaran yang anak-anak kita ajak keluar kelas untuk melakukan pengamatan langsung. Next. Nah, itu tadi salah satu contoh pembiasaan yang ada di sekolah kita. Kemudian kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini sangat mempengaruhi pembentukan budaya. Ya. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu atas dasar kebutuhan. Kita sebagai guru harus bisa memahami siswaku ini butuhnya opo. Nah, itu. Jadi harus bisa memahami kebutuhan dasar dari anak didik kita. Kalau kita bisa memahami mereka, kita akan menjalankan pembelajaran itu bisa sesuai dengan keinginan mereka. Jadi lebih bermakna dan bisa memenuhi tujuan pembelajaran. Tujuan kebutuhan dasar kita itu ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini harus kita betul-betul memahami anak didik kita agar kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah, khususnya ada di kelas kita. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk menciptakan peserta didik yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Jadi kalau di kurikulum merdeka ini intinya kan siswa kita harus merdeka. Nah, siswa yang merdeka itu harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang selama ini itu identik dengan hukuman. Ya, termasuk saya. Gitu. Jadi selama ini kalau di mindset kami sebelum saya mendapatkan materi ini itu disiplin itu erat kaitannya dengan hukuman, dengan tata tertib. Nah, tapi setelah saya mendapatkan materi ini, oh ternyata berubah. Jadi kita itu tidak hanya kamu harus gini, kamu harus patuh dengan tata tertib. Tidak bisa. Kita menerapkan disiplin, kita harus tahu siswa kita ini butuh apa. Harus tahu kebutuhan siswa kita. Jadi kita harus membangun kesadaran diri pada siswa. Motivasi intrinsik, motivasi dalam diri anak didik kita. Nah, itu yang perlu kita bangun. Tidak lagi kamu harus gini, kamu harus patuh.
tidak lagi seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dalam diri anak-anak inilah yang paling penting. Bukan karena mematuhi aturan hanya karena takut dihukum, hanya takut pada salah satu guru, bukan. Tapi kita harus membangun motivasi dalam diri siswa. Next. Disiplin positif adalah suatu sikap dalam menaati hal tertentu. Bersifat positif artinya tidak menekan. Jadi disiplin itu kalau mindset saya dulu itu menekan, harus patuh, harus jelujur, harus jalannya harus begini. Nah, itu bukan seperti itu ternyata. Tidak memaksakan kehendak, tidak menimbulkan kebencian, tidak membuat siswa terpojok. Tidak adanya kekerasan verbal. Kekerasan verbal artinya kita tidak boleh menjudge anak, tidak boleh menjatuhkan anak. Atau fisik atau psikis. Biasanya, ayo yang tidak mengerjakan PR lari keliling lapangan. Itu biasanya saya. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan anak-anak Indonesia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Jadi disiplin ini merupakan yang paling penting itu dalam perwujudan budaya positif di sekolah. Disiplin dimulai dari dalam diri kita. Kemudian diajarkan kepada murid. Dengan disiplin akan terwujud budaya positif. Proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman, lingkungan sekolah nyaman, dan tujuan pendidikan tercapai. Disiplin positif ini merupakan hal yang paling penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Next. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Jadi tujuannya adalah membentuk karakter murid berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, tujuan akhirnya tetap. Jadi SKL itu tetap tujuan akhir kita. Jadi pembentukan kompetensi lulusan. Next. Motivasi perilaku manusia. Beberapa alasan seseorang untuk melakukan sesuatu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang biasanya yang dulu kita lakukan, khususnya saya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo Cah, sing oleh 100, bijine 100 etok. Nah, biasanya gitu. Adanya keinginan yang ada dalam diri sendiri demi harga diri. Next.
konsekuensi restitusi. Kalau hukuman biasanya cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Ini terkadang hukuman itu tidak sinkron dengan mungkin dengan pembelajaran atau tidak mengerjakan PR ini tapi hukumannya disuruh lari, kan tidak nyambung. Kalau konsekuensi, perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Jadi kalau konsekuensi ini kita memberikan solusi, oh anak ini tidak mengerjakan matematika, maka hukumannya adalah disuruh mengerjakan matematika mungkin sebanyak 2 kali atau 3 kali, lebih banyak. Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di dalam restitusi ini tidak lagi menjas anak. Jadi anak itu bisa mencari solusi kalau melanggar tata tertib atau mungkin saat ini dinamakan ada keyakinan kelas. Jadi siswa ini bisa mencari solusinya agar tidak mengulangi perilakunya lagi. Next. Keyakinan kelas adalah suatu hal atau nilai-nilai universal yang disepakati bersama dalam forum kelas yang bertujuan agar terjadi keseimbangan antara yang diinginkan dan apa yang dihasilkan. Nah, ini sesuai dengan momen kita. Ini kan mau mengawali pembelajaran. Ini kalau bisa kita bentuk keyakinan kelas. Kita bersama-sama dengan anak-anak berdiskusi, bermusyawarah untuk membuat keyakinan bersama. Nah, ini harus kita sepakati dan harus dilaksanakan. Next. Ini saya ambil dari fotonya Bu Nika. Ini pada saat pembuatan keyakinan kelas. Ini anak-anak menempel hasil tulisannya tentang keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Ini endingnya, foto bersama. Kemudian next. Nah, di dalam budaya positif, kita sebagai Bapak Ibu guru tentu sudah tidak asing lagi dengan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, penghukum. Ini kalau saya itu sudah biasa. Ya sudah biasa. Ya, biasanya saya dalam posisi penghukum. Ya, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Ini ternyata mengakibatkan karakter murid yang tidak baik. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini juga mungkin kita pernah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Walah lele, sampean ki bulia terang neket mau, ndak paham-paham sampai bulia suarane entek, sampean ndak kasihan ta sama bulia. Biasanya gitu. Sampean ndak kasihan. Jadi bahasanya memelas. Posisi pembuat rasa bersalah. Jadi anak ini menjadi merasa bersalah telah melanggar. Kemudian posisi teman, nada suara ramah, akrab, bercanda,
bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Besti. Wes, nggak usah diselesaikan, nggak apa-apa, nanti kuliah selesaikan sama serasa teman. Nah, itu ternyata tidak kita harapkan dalam posisi ini. Kemudian posisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Kamu kalau melanggar peraturan ini apa hukumannya? Apa yang kamu lakukan? Apakah sesuai dengan tata tertib? Jadi ini diukur. Semua perbuatan anak didik itu diukur. Kemudian di posisi kelima adalah posisi manajer. Ini posisi yang diharapkan. Jadi posisi manajer. Nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Dalam posisi manajer ini siswa dapat merefleksikan tindakannya. Siswa dapat mencari solusi kalau siswa tersebut melanggar keyakinan. Nah, ini yang diharapkan adalah Bapak Ibu guru menjadi pada posisi manajer. Manajer itu bukan hanya untuk kepala sekolah, tapi kita sebagai pendidik, kita juga bisa menjadi manajer. Kita ini adalah pemimpin pembelajaran, manajer pembelajaran. Next. Nah, untuk posisi manajer itu langkah-langkah yang diterapkannya adalah segitiga restitusi. Ini hal baru juga untuk saya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi untuk segitiga restitusi ini adalah membangun motivasi dalam diri anak, bukan lagi motivasi eksternal. Kita harus memahami kebutuhan dasar dari anak didik kita. Tahapan segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi kesalahan atau kebutuhan. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar anak didik kita. Alasan kenapa anak didik kita sampai melanggar keyakinan kelas. Jadi kita harus memvalidasinya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang telah dilanggar oleh anak didik kita? Anak didik sudah bisa mengkirakan, oh saya berperilaku demikian itu melanggar keyakinan kelas saya yang ini. Itu sudah bisa mengungkapkan. Kemudian anak didik kita juga sudah bisa mencari solusinya. Jadi kita tanya, bagaimana caramu agar tidak melanggar? Bagaimana solusinya? Misalkan terlambat datang ke sekolah. Nah, anak didik kita tidak langsung kita judge, tidak langsung kita hukum. Tapi kita menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi kesalahan
atau kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi tidak boleh lagi anak yang melakukan kesalahan itu harus langsung kita hukum, itu yang kita harus hindari. Next. Ini adalah langkah-langkahnya. Kenapa kok dipilih segitiga restitusi? Menstabilkan identitas, karena kita semua ini akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi perilaku anak yang salah pun itu pasti memiliki alasan, tidak serta-merta. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita berperilaku baik itu pasti ada motivasi dalam diri kita. Next. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Next. Ini contoh, saya lewati saja. Next. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin yang lainnya. Tentu banyak sekali program disiplin. Nah, kita memilih adalah restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi, bukan lagi paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menyelami kebutuhan dasar anak, menyelami membuka motivasi dalam diri anak untuk disiplin. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi tidak minder lagi, tidak merasa bersalah. Ada pesan seperti itu. Kemudian restitusi juga menguatkan. Restitusi memperbaiki hubungan